Sementara itu pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan dipicu korsleting listrik. Petugas dan pemerintah setempat juga menyediakan posko pengungsian untuk warga korban kebakaran. Yang mana memang kejadian itu ya diawali dari korsleting listrik. Kemudian dengan kejadian ini rekan-rekan kita dari pemadam kebakaran berupaya untuk mendekati dan memadamkan, yang mana kurang lebih sekitar 25 pemadam disiapkan, ya termasuk juga dibantu dengan warga, ya bergotong royong bagaimana ini api bisa cepat dipadamkan. Dan sampai saat ini masih terus dicoba untuk dipadamkan yang tersisa. Ya memang masih ada sisa-sisa yang memang belum selesai, namun tetap berupaya ya dari rekan pemadam maupun warga memadamkan api yang tersisa ini. Untuk sementara warga berkumpul, namun kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar nanti akan dibuatkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin Atania di kawasan Jalan Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Selamat siang Yasmin, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah para pengungsi sudah mendapatkan tempat yang layak untuk mereka? Ya baik, selamat siang Gede dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu teras depan rumah warga yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi dini hari tadi di kawasan padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Dapat dilihat di salah satu rumah warga ini nampaknya warga tidak sempat untuk menyelamatkan barang-barang berharga di sini. Terbukti jika kita lihat pintu ini terbuka, jika kita lihat ke dalam masih ada sejumlah peralatan elektronik yang menjadi korban dari api yang begitu besar ini melahap kawasan ini pada dini hari tadi. Kalau bisa saya jelaskan di sini Gede dan juga pemirsa, ini lokasinya untuk titik saya melaporkan di RW 12. Jadi di sini ada 2 RW yang terdampak, RW 6 dan juga RW 12. Untuk di RW 12 ini lokasinya jauh dari sumber api yang berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, sumber ini berasal dari RW 6. Artinya ada di ujung kiri ujung sana. Dapat dilihat di layar kaca RW 6 ada di sana, dan untuk api ini menyambar hingga ke lokasi tempat saya melaporkan di RW 12 ini, gitu dan juga pemirsa. Adapun api sendiri ini sudah berhasil dilokalisasi tadi sekitar pukul 6:30 pagi, kemudian juga pemadaman dimulai dari pukul 7 pagi hingga saat ini, karena masih ada sejumlah bangunan yang mengeluarkan asap begitu ya, sehingga dari petugas pemadam kebakaran terus berjibaku untuk benar-benar mensterilisasi lokasi kebakaran ini agar asap bisa kembali dihilangkan begitu, sehingga meminimalisir resiko terjadinya percikan api kembali. Dan dapat saya pantau juga di sini masih ada sejumlah warga yang terus hilir mudik begitu ya, khususnya mereka ingin mengecek kondisi rumah mereka tadi karena masih adanya asap begitu yang keluar dari sejumlah bangunan. Dan terkait dengan kejadian ini memang terjadi di 2 RW, RW 12 dan juga RW 6 di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Ini menyebabkan 1.000 kakak terdampak dengan total 3.000 hingga 4.000 jiwa. Adapun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun terdapat 7 orang yang mengalami luka-luka dan saat ini sudah dalam penanganan dari petugas yang berjaga begitu. Dan saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu warga di sini. Ini nampaknya juga tadi kami sudah berbincang, ini merupakan salah satu korban yang rumahnya turut terdampak akibat kebakaran yang melanda dini hari tadi. Ibu boleh, selamat siang, Ibu boleh bergabung bersama kami dengan Ibu siapa Bu? Dengan Yuni. Ibu Yuni ini merupakan salah satu warga terdampak atau seperti apa? Aku tinggal kebetulan domisili di RT 1 RW 6. Aku sih pas baru banget tidur, terus mertuaku ketok-ketok tuh, katanya aku pikir kan ada apa gitu kan, karena nggak heboh yang kebakaran enggaknya, cuman bangun pas begitu suamiku ngeliat ke area api langsung bangunin, aku langsung bawa ngungsiin anak kan, akhirnya aku langsung nih ke rumah sebelah, pokoknya yang lebih aman gitu kan. Dan saya pikir kan di sini nggak kena nih, ternyata kena gitu. Ibu sendiri tinggal berarti di RW 6 ya Bu, atau seperti apa? 1 udah habis Kak, mau masuk aja nggak bisa aksesnya. Ibu sempat menyelamatkan mungkin barang-barang berharga atau Enggak lah, karena kan apinya kan juga udah nggak terlalu jauh gitu kan. Pas mau ngambil api udah di atas, jadi udah nggak ada sama sekali lah, cuman yang dipakai doang. pada
Pada saat kejadian apakah mendengar suara dentuman, mungkin seperti ledakan? Pas yang aku kan dari rumah mertua kebetulan kan deket kan di gang sebelah, pas aku lagi bawain yang bisa diselamatkan yang di belakang dulu tuh, kita pikir kan jauh gitu kan, itu kenceng banget ya, kayak mungkin ya tabung kali ya meledak. Ngeri juga sih. Ibu sempat mengecek kembali kondisi rumah Ibu? Belum, karena kan emang akses jalannya nggak bisa, tadi kan masih badan disiramin gitu kan, jadi gangnya juga nggak tahu tuh gangnya tuh yang mana, karena kan penuh-penuh sama bangunan yang udah ambruk-ambruk itu, seng segala macem. Di sini memang kan rumahnya di sini mayoritas masih semi permanen Bu, itu mungkin menjadi salah satu penyebab. Mungkin penyebab karena jadi banyak gitu sih Mbak, apalagi kan daerah sana kan yang udah benar-benar mepet kecil-kecil, kalau di sini sih masih kelihatan gede ya, kalau di sana kan emang udah benar-benar paling 2 meter atau 3 meter, 2 meter atau 3 meter setiap rumah gitu kan. Ibu terima kasih banyak atas informasinya, semoga keadaan di sini dapat segera membaik Ibu ya. Terima kasih Ibu. Ya Gede dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu warga terdampak akibat kebakaran ini yang memang tidak sempat untuk menyelamatkan harta benda mereka pada saat kebakaran terjadi. Dan terkait dengan pengungsian, memang dari Pemkot Jakarta Selatan ini sudah menyiapkan 5 titik lokasi pengungsian bagi warga yang terdampak. Kembali ke studio Gede. Ya, Yasmin, apakah Anda bisa memberikan informasi perkiraan rumah yang terbakar itu ada berapa unit? Ya, Gede dan juga pemirsa, sejauh ini belum ada informasi resmi dari pihak yang berwenang, ini masih terus melakukan pencocokan data begitu ya. Namun jika kita lihat sejauh ini dari lokasinya, memang ini diperkirakan lebih dari 100 rumah ataupun bangunan yang terdampak. Namun kami akan coba mencari informasi lebih lanjut, informasi resmi begitu dari petugas yang berada di sini untuk benar-benar dapat menginformasikan total bangunan yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Ya, untuk tempat penampungan sementara atau tempat yang sudah disediakan untuk para pengungsi ini, apakah ada di satu titik tertentu atau disebar di beberapa daerah? Yasmin. Ya Gede dan juga pemirsa, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima tadi baru saja diinformasikan baru ada 5 titik begitu ya, 5 titik lokasi pengungsian di sekitaran kawasan ini. Namun untuk titik pastinya kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Namun yang pada saat kami tiba ke sini yang menjadi lokasi pengungsian sementara adalah di pintu masuk dari kereta api bandara Stasiun Manggarai, khususnya adalah di pintu barat bagian bawah. Tadi sempat dijadikan lokasi pengungsian sementara. Namun ketika kami cek keluar, nampaknya itu sudah disterilisasi dan dipindahkan ke area lainnya begitu ya. Namun kami masih menunggu informasi titik pastinya di mana terkait dengan lokasi para pengungsi berada saat ini. Gede. Ya, terakhir Yasmin, apakah ada upaya untuk menggalang donasi begitu bagi warga yang ingin menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran? Ya, Gede dan juga pemirsa, untuk terkait hal tersebut mungkin bisa menggalangkan donasi ke badan-badan yang memang sudah disahkan oleh pemerintah begitu ya, seperti Basnas dan lain-lain. Tadi kami melihat ada petugas dari Basnas pun hadir ke sini untuk memantau secara langsung terkait dengan para pengungsi dan nampaknya sedang mencatat ataupun mengumpulkan data terkait apa sajakah yang dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini. Pasalnya tadi mengingat salah satu narsum kami begitu ya, ketika diwawancara beliau menginformasikan tidak sempat membawa harta benda apapun, hanya pakaian yang dipakai saja dan fokus untuk menyelamatkan keluarganya untuk keluar dari rumah mereka pada saat kebakaran terjadi. Jadi untuk saat ini mungkin tadi kami sempat juga bertanya kepada warga lain yang terdampak, mereka masih belum mendapatkan bantuan seperti pakaian ganti dan juga air bersih yang sangat dibutuhkan oleh warga saat ini. Gede. Baik, terima kasih Yasmin atas informasi Anda langsung dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.